Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Nabhan Abdul Channel. Pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Rafflesia Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Jumat subuh yang diisi oleh Ustadz Haji Dr. Khairon M. Arif MA yang bertemakan tentang tarbiyah atau parenting, pendidikan anak-anak kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyaksikan. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim. Nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu-ibu jamaah subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terus kita bersyukur pada Allah ala kulli hal, dalam setiap kondisi sehat maupun sakit, ya kaya maupun miskin, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian, kita kurang lebih 2 minggu lagi sudah masuk Ramadan. Tadi malam itu malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban. Walaupun berbeda pendapat ulama tentang keutamaan nisfu Sya'ban, tapi secara keseluruhan memang bulan Sya'ban adalah bulan ibadah, termasuk bulan kita dianjurkan banyak beribadah, banyak berdoa, banyak beristighfar, ya, agar supaya Allah menghapus semua dosa-dosa kita, mengangkat derajat kita insyaallah. Persiapan bulan Ramadan ini Bapak Ibu dimulai dari bulan Rajab. Kalau para sahabat itu, sebagian sahabat melakukan persiapan bulan Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Dalam riwayat ada yang 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah siap. 6 bulan persiapan. Persiapan fisik, persiapan persiapan pengetahuan tentang Ramadan. Jadi mereka sudah baca apa keutamaan Ramadan, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya di beberapa masjid sudah ceramahnya sudah masuk tentang Ramadan, keutamaan Ramadan. Nah, selain persiapan fisik, juga persiapan psikologi, persiapan psikologi. Penting ini persiapan psikologi ya, khususnya ibu-ibu. Kenapa? Karena banyak orang masih ketika masuk Ramadan dianggap Ramadan itu repotin. Nah, ini nggak siap secara psikologi, bahaya. Al-i'dad ar-ruhi. Secara emosional, psikologi kita sudah harus siap, jiwa kita sudah harus siap, bahwa yang datang ini bulan rahmat, kasih sayang, bulan kebahagiaan, bukan bulan yang repotin, bukan bulan yang nyusahin. Kenapa? Puasa di bulan Ramadan itu beda dengan puasa di bulan lain. Puasa di bulan Ramadan itu nyaman, enak, nggak berat. Bahkan kalau nggak puasa di bulan Ramadan itu nggak enak. Jadi dilihat begitunya tuh, namanya persiapan spiritual. Pahalanya juga beda, Bapak sekalian. Di bulan Ramadan duduk-duduk begini ini bisa masuk surga. Pahalanya tuh Masya Allah. Ya, minum air aja di bulan Ramadan itu pahala. Minum air aja, Pak. Ya, berbuka air putih, ada hadisnya itu, berbuka air putih pahala, Pak.
Jadi apapun dinilai pahala dan dilipat gandakan pahala. Itulah Ramadan. Nah, jadi kita siapkan psikologi kita nih, semangat kita itu, emosional kita siap, jiwa kita siap. Jangan sampai kayak anak-anak, aduh ini sebulan penuh nggak makan. Ah itu anak-anak, Bapak Ibu sekalian. Psikologi kita tuh tentu lebih baik dari anak-anak. Kita bahkan merindukan Ramadan. Merindukan Ramadan. Kita rindu dengan keberkahan malam-malam Ramadan. Kita rindu tarawih. Kita rindu tahajud. Kita rindu i'tikaf. Kita rindu puasa. Ya, Masya Allah. Kita rindu iftarnya berjamaah, Masya Allah, luar biasa. Ya. Kadang yang dirindukan orang lain juga begitu, jalan-jalan. Gitu ya. Ya, jalan-jalan itu ada pahalanya juga, bawa keluarga dan seterusnya. Nah, jadi kita lihat Ramadan itu kebahagiaan, kegembiraan. Ya, Nabi Muhammad SAW selalu ngajak kita begitu, melihat Ramadan itu ada kebahagiaan. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azim, fihi lailatul qadr, wa fihi unzilal Qur'an, dan seterusnya. Nabi itu membahagiakan orang Islam kalau datang Ramadan. Wahai manusia, telah datang kepadamu, kepada kalian, bulan yang agung, bulan yang luar biasa, bulan yang penuh berkah. Ini kalau mau datang Ramadan, di dalamnya ada Lailatul Qadar, di dalamnya diturunkan Quran. Jadi Nabi sebut. Ibadah sunnah di dalamnya seperti ibadah wajib. Jadi kita sholat sunnah, pahalanya itu seperti sholat wajib. Sedekah sunnah itu seperti pahala zakat, seperti yang wajib. Kita sholat apa saja yang sunnah itu seperti wajib. Bahkan kata Rasul, dilipat gandakan ila 700 dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Makanya tadi duduk begini masuk surga, 700 kali lipat. Itu hanya di Ramadan. Dan itu setiap malam. Bukan cuma malam Lailatul Qadar, enggak. Setiap malam. Dan hanya di bulan Ramadan. Kita rindu dengan Ramadan. Persiapkan ya Bapak Ibu. Persiapkan. Jangan di bulan Ramadan sibuk kerja. Habis waktu di kerjaan. Karena lagi malam keberkahan katanya banyak duit jadi bulan Ramadan. Ya boleh juga, tapi jangan lupa ibadahnya fokus. Karena kerja itu bagian dari ibadah juga gitu ya. Apalagi yang halal. Pahalanya besar sekali. Nah Bapak Ibu sekalian, kita bina anak-anak kita ini begitu gitu. Kita ajar anak kita itu di rumah, anak cucu kita, mantu kita ya Bapak Ibu, dengan pengetahuan seperti ini tentang Ramadan. Nah, jangan sampai yang kita ingat itu mudik. Wow, 1 bulan lagi mudik. Lebarannya 1,5 bulan lagi. Nah begitu, tapi yang kita rindukan itu adalah keberkahannya. Kita semua kemarin pekan lalu sudah sampai pada manhaj tarbiyah, manhaj pendidikan Islam terhadap anak-anak kita itu. Bagaimana mendidik anak kita? Nah, ini penting sekali. Kemarin sudah kita mulai. Di antara manhaj tarbiyah Al-Quran As-Sunnah adalah mentarbiyah anak kita terkait akidahnya, keyakinannya. Ini kita sudah jelaskan secara panjang lebar pekan sebelumnya. Nah, yang kedua, Bapak sekalian, manhaj tarbiyah yang kedua, karena baru pertama kan. At-tarbiyatu at-ta'abbudiyah. Tarbiyah dia dalam hal menyembah Allah. Ya,
mentarbiyah anak dalam hal menyembah Allah SWT. Jadi ibadah anak ini kita harus perhatikan Bapak Ibu sekalian. Sholatnya, puasanya, zakatnya, dan seterusnya, sedekahnya dan seterusnya. Jangan kita biarkan dia tumbuh beribadah sendiri. Nah, itu bisa salah ibadahnya. Jadi kita sebagai orang tua mengarahkan anak-anak ini dalam masalah ibadah. Makanya para salafus soleh sering ngajak anaknya ke masjid, Pak. Karena membiasakan sholat berjamaah. Salafus soleh itu biasain anaknya ke masjid. Bukan karena rumahnya sempit, tapi memang membiasakan anaknya ke masjid. Itu ibadah, dia lihat orang ibadah, dia lihat orang sujud. Sehingga ibadah itu biasa menurut dia, itu bukan sesuatu yang luar biasa. Dalam Al-Quran Allah menceritakan tarbiyah anak tentang ibadah itu dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman itu Allah berfirman, ya bunayya aqimis shalah. Wahai anakku, dirikanlah sholat. Ini menunjukkan pada anak-anak kita harus suruh sholat. Kata Nabi SAW, muru auladakum bis sholati wa hum abna'us sab'i. Nah, perintahkan anakmu sholat udah wajib umur 7 tahun. Wajib diperintahkan, bukan wajib hukumnya. Wajib memerintahkan anak sholat umur 7 tahun. Bukan wajib hukumnya, Pak, kalau dia belum balik 7 tahun. Tapi orang tua memerintahkan anak untuk sholat, wajib itu umur 7 tahun. Jadi kewajiban orang tua nyuruh anak. Jangan dia sholat udah dewasa baru sholat. Ya. Dari umur 7 tahun. Wajib orang tua memerintahkan sholat. Orang tuanya yang wajib. Bukan sholatnya, anak itu sudah wajib sholat. Ya. Tapi perintah untuk menyuruh anak, membiasakan anak sholat, dimulai dari 7 tahun. Bahkan wadribuhum wahum abna'u sab'in. Pukul anak kalau umur 10 tahun enggak sholat. Ya, pukul dia agar dia sholat umur 10 tahun. Jadi kalau 7 tahun wajib diperintahkan. Kalau umur 10 tahun wajib dipukul kalau enggak sholat. Oh, kasihan anaknya. Mau kasihan itu diazab di neraka. Mau anaknya kasihan di dunia atau kasihan di neraka. Jadi kita harus cerdas. Kalau anak saya itu agak 5 anak. Masya Allah. 1 aja berat, 2 aja berat. Nah, alhamdulillah sudah kok otomatis sudah sholat sendiri, nggak disuruh sudah sholat. Karena dari umur 3 tahun, Pak. 3 tahun udah sholat yang habis. Pokoknya dia sudah kuat ini, sholat. Jadi sholat itu bagian dari hidup. Bagian dari kehidupan dia. Kayak dia mau main itu, sholat itu kayak gitu. Bagian dari hidup. Sekolah gitu kan. Bagian dari hidup. Bukan sampingan. Tapi bagian utama dari hidup. Kalau nggak sholat ya bukan nggak hidup. Gitu ya. Bagian utama dari sholat. Jadi nggak tega gitu. Justru kita sayang dia, kita suruh sholat. Sayang dia masuk neraka jahanam. Auzubillah. Makanya kata Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Cobaan. Cobaan itu maksudnya tantangan bagi kita untuk diperbaiki. Harta untuk disedekahkan, anak untuk disuruh taat pada Allah. Itu cobaan, fitnah. Ya kalau nggak fitnah, ngapain kita suruh sholat? Jadi karena fitnah itu, Bapak Ibu sekalian. Cobaan dari Allah. Fa'alal murabbi an yudarriba auladahu 'ala sholati munzu sana
As-salisa. Ini sama dengan ini yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah. Para murabi, para orang tua harus sudah membiasakan anaknya sholat usia 3 tahun. Ya, lebih awal Pak. Usia 3 tahun menurut penulis kitab ini. Wa ayyu'awidahum ala dukhulil masjid. Membiasakan mereka masuk masjid. Jadi kalau ada umur 3 tahun harus sudah biasa masuk masjid. Wa ayyamurahum bis salati fi sinnis sabi'ah. Baru kemudian wajib diperintahkan umur 7 tahun. Pembiasaannya umur 3 tahun. Wa kadza asyam alaihi uwidahum alaihi munzus sinir rabi'ah. Puasa juga, kalau puasa sejak umur 4 tahun biasanya. Anak-anak dibiasakan umur 4 tahun kalau puasa. Kalau 3 tahun dia masih lemas, masih lemah, belum kuat puasa. Umur 4 tahun sudah harus dibiasakan puasa. Ya, jadi kalau puasa umur 4 tahun. Jadi beribadah itu pembiasaan dulu, baru wajib. Jangan sudah wajib baru disuruh. Enggak. Jadi pembiasaan masih kecil. Beda pembiasaan, beda kewajiban. Jadi dia sudah terbiasa ibadah, terbiasa puasa, terbiasa sholat, infak. Anak-anak kalau ada orang miskin dikasih uang Pak, sedekah. Kamu sana infak. Jadi dibiasain bersedekah. Pakai uang orang tuanya. Itu cara mendidik anak begitu, sehingga dia semua ibadah ini dilakukan. Yang ketiga itu tadi tarbiyah al-ubudiyah atau tarbiyah at-ta'abbudiyah. Pendidikan peribadatan. Yang ketiga kita didik anak itu adalah at-tarbiyah al-khuluqiyah. Mendidik akhlak anak. Pendidikan akhlak. Yang kita ajarin anak-anak itu, akhlak yang pertama kita ajarin, pertama jujur. Gak boleh bohong. Kapan dia bohong, kasih hukum. Ya. Jangan dibiasakan anak berbohong dari kecil. Nauzubillah, nanti besar dia akan berbohong terus. Jadi pendusta. Jadi kalau bisa, makanya Nabi itu disebut dari kecil disebut Al-Amin, manusia terpercaya. Kejujuran ditanamkan dari awal. Caranya gimana? Kita orang tua harus jujur. Jangan sering bohongin anak, Pak. Terlama-lama anak yang bohongin kita. Ya. Jangan sering bohongin anak. Kalau bisa, usahakan sejujur apapun kondisinya, apapun resikonya. Ya. Kalau saya jujur, ntar anak saya begini, jangan. Usahakan yang jujur. Kita sudah jelasin, boleh tidak jujur pada 3 hal. Boleh berdusta pada 3 hal. Yang pertama mendamaikan orang. Kalau kita jujur, anak kita tetap berantem sama kita. Nah itu boleh. Boleh jangan jujur. Karena menjaga hubungan kita dengan anak. Yang kedua, mendamaikan ya. Jadi yang pertama tadi agar tidak bermusuhan, mendamaikan orang. Yang kedua itu di medan perang, nggak boleh bisa berbohong dalam perang. Yang sampai ditanya musuh, berapa jumlah kalian? Ya, jumlah kami di sini. Mana tempat sembunyinya? Di sini. Nggak boleh jujur. Kalau perang itu boleh berbohong, itu strategis. Dan yang ketiga, membahagiakan istri, Pak. Boleh berbohong. Kata istri, Pak, cantik gak saya? Oh iya cantik banget, boleh berbohong.
Ya, jangan sampai ditanya sama istri, Pak saya cantik apaan, hancur gini ya. Bisa berantem ya. Boleh sama istri itu boleh. Eh, nah ini tarbiyah al-khuluqiyah. Tadi dia anak jujur, yang kedua al-amanah. Ajarkan amanah. Kamu harus sampaikan ini. Jadi dibiasain ya. Coba kamu antar nih, harus sampai. Kalau enggak, dosa besar. Enggak apa-apa diancam dengan dosa. Sehingga anak-anak itu tahu, oh dosa itu. Kadang kita memang, medsos ini membuat kita juga kadang sulit mendidik anak. Jangan Pak, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Ya enggak apa-apa, memang dosa. Hidup ini antara dosa dan pahala. Terdosa kalau kamu nggak sampai. Pendidikan kayak gini Bapak Ibu sekalian, membiasakan anak dengan agar supaya tidak berbuat dosa, itu bagus bagi akidahnya dan akhlak. Al-amanah, jadi dia ditugasin apa, dia kerjain sampai selesai. Suruh antarin apa, dia sampaikan sesuai. Amanah. Dibiasakan anak-anak ini. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, dua akhlak ini, jujur dan amanah itu susah. Kita krisis jujur dan amanah. Banyak orang kalau nggak bohong itu nggak enak. Auzubillah. Kalau nggak bohong nggak enak Pak. Jujur amat sih lo, kata dia. Nah ini berbahaya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak bohong itu nggak enak. Amanah, jadi dia dikasih tanggung jawab. Anak dikasih tanggung jawab. Kamu nanti begini, orang tua dulu Bapak Ibu sekalian, anak-anak perempuan tuh, yang satu tugas nyuci piring, yang satu tugas, jadi nggak ada pembantu zaman dulu. Yang satu tugas nyuci pakaian, yang satu nyetrika, udah ada tugas-tugasnya semua. Dari kecil itu. Yang satu tugasnya belanja, yang satu begitu Pak. Anak itu kasih tugas. Sehingga dia punya tanggung jawab. Punya amanah. Kalau anak laki suruh tugasnya nutup pintu sebelum tidur. Nutup pagar, mastiin rumah aman. Begitu anak laki Pak. Ya, anak laki saya satu-satunya. Oh tugasnya banyak. Sekarang sudah di Mesir. Udah setahun lebih. Ya, adik-adiknya kangen sama dia karena nggak ada yang nutup pintu. Tugas nutup pintu. Terus Abi saya mau pulang dulu. Saya tanya ngapain pulang? Gitu ya. Nanti selesai S1 baru pulang, 4 tahun berarti. Kata anaknya, enggak, saya mau bukain pintu Abi. Jadi dia ingat tugasnya. Jadi Bapak sekalian harus kita tugasin anak-anak. Ya tanggung jawabnya deh. Al-amanah. Yang berikutnya al-haya. Jadi akhlak yang ketiga kita ajarkan kepada anak itu malu Rasulullah. Jangan anak-anak itu minta sama teman-temannya. Dikit-dikit minta sama kawannya. Harus ajarkan malu. Gak boleh. Malu kita. Nah itu dikasih tahu begitu. Malu kita minta-minta sama kawan. Minjem sama kawan. Jangan masih kecil udah ngutang Pak. Ada yang sekarang masih SD, SMP udah ngutang sama temannya. Siapa yang ngajarin? Jangan. Apalagi pinjol, auzubillah. Ya, jadi diajarkan dia malu untuk ngutang. Malu minta orang. Nabi itu ngajarin
Para sahabat begitu Bapak sekalian. Al yadul ula khairum min al yusuf. Kalau bisa kamu yang ngasih, jangan kamu dikasih. Ya. Ini sebuah pengajaran agar supaya dia malu minta-minta. Tapi dia senang kalau dia memberi. Nah, itu yang ditanamkan Bapak. Walaupun kita bukan orang mampu, tapi jangan minta. Saya dari kecil diajar sama ibu saya. Dua itu, jangan minta-minta dan jangan ngutang. Walaupun kamu puasa, jangan ngutang. Jangan ngutang, jangan minta. Makanya kami nggak biasa minta-minta sama orang. Kalau dikasih orang itu malah merasa bersalah kalau ada yang ngasih. Insya Allah. Dulu waktu di Mesir anak saya masih kecil yang pertama itu. Karena kita ajarin begitu Pak. Jangan minta sama orang. Kalau dikasih orang jangan langsung ambil. Lalu anak saya itu anak perempuan, orang Mesir itu banyak yang baik gitu loh. Apalagi yang datang ke Mesir. Saya bawa anak saya ke Mesir, dia mau ngasih dulu. Anak saya itu dia nggak mau terima. Dia kata orang Mesir, enggak ini saya hadiah buat kamu, kamu luar biasa. Nah, dia tunggu saya baru. Saya bilang iya, baru dia terima. Kata orang tua, kata yang ngasih itu, coba orang tua siapa? Saya sebagai orang tuanya, masih mahasiswa. Dia bilang, silakan diambil, ambil, nggak apa-apa. Baru, nah, harus begitu. Jadi izin orang tuanya baru dia. Jadi adab-adab begini, sekalian, kita tanamkan kepada anak. Anak punya izah, punya kemuliaan. Gak sembarang gitu ya. Walaupun itu halal, mau dikasih orang gitu ya. Tetapi dia tidak boleh langsung menerima. Ya. Wal hilmu juga lemah lembut, jangan kasar. Kadang anak-anak kita itu teriak, wah, ayah, nggak boleh teriak ya. Kalau ngomong pelan, harus digituin, harus lembut, minta baik-baik, datang ke abinya, ke uminya, papanya, mamanya datang. Jangan dari jauh minta, nggak boleh sekarang. Itu namanya al-hilmu, kelembutan. Nah, juga anak kita lembut atau tidak itu tergantung kita juga kadang. Maka kita harus berinteraksi dengan anak kita dengan lembut juga, kasih sayang. Yang berikutnya asy-syaja'ah, berani Pak. Ini ngajarin berani ini nggak mudah. Ya. Makanya kenapa anak kita selalu kita suruh Pak, biar dia berani. Ayo kamu datang. Kayak ada anak di sini salaman sama imam. Itu bagus tuh. Orang Mesir begitu ngajarin. Orang Arab. Kenapa? Dia berani tampil ke depan. Itu ngajarin yang salam-salaman tuh. Bagus anak-anak. Positif. Kenapa? Masih kecil dia sudah punya mental kuat. Jangan anak-anak itu minder mulu gitu. Ketemu orang nggak mau. Berbahaya Pak. Tapi anak itu harus berani. Dia tidak minder. PD-nya bagus. Percaya dirinya bagus. Nah, anak kita dulu. Kita didik begitu. Kami dulu dididik sama orang tua. Sanawiyah itu udah naik mimbar Pak, ceramah. Sanawiyah SMP. Kelas 1. Udah boleh ceramah. Udah khutbah di Jumat Pak. Saya jadi SMP itu sudah khutbah Jumat. Walaupun masih baca gini. Kenapa? Karena dia berani tampil itu. Jadi berani sini bukan berani berantem. Tapi berani tampil. Pede gitu loh, syaja'ah. Berani bertanggung jawab. Nabi SAW sering menyuruh anak-anak tampil ke depan kayak Ibnu Abbas.
Itu kalau Nabi duduk, di sampingnya itu Ibnu Abbas. Itu sahabat besar Pak, yang lain. Abu Bakar, Umar. Tapi ada Ibnu Abbas masih kecil, umur 11 tahun, duduk di sampingnya. Jadi biasa begitu. Sehingga dia biasa melihat orang banyak gitu, dia di depan. Makanya dia jadi ulama besar ya. Ibnu Abbas, siapa yang nggak kenal Ibnu Abbas? Ulama sahabat yang top, yang paling paham Quran setelah Nabi. Cara didiknya begitu, dibawa ke masjid, duduk sama. Dia kalau ada penceramah di sini, samping suruh duduk gitu di situ. Sehingga dia pede Pak. Jangan ngumpul di sebelah. Ya, kurang pede. Jadi ini mengajarkan asy-syaja'ah, keberanian, tanggung jawab tadi. Yang berikutnya as-samahah. Samahah itu mudah memaafkan orang, tidak dendam, mudah memaafkan orang. Berani tapi pemaaf, itu dahsyat itu. Iya. Jangan sebaliknya berani sombong, enggak. Berani tapi pemaaf. Kita didik anak kita tuh seperti itu, Masya Allah. As-samahah. Kemudian wasyafaqah. Syafaqah itu termasuk lembut sebenarnya, syafaqah ini. Cuma dia secara emosional empati. Syafaqah itu masuk empati gitu. Jadi ada anak-anak masih kecil, Bapak sekalian, lihat pengemis, lihat orang pengemis, dia turun dari mobil, saya mau ngasih dia. Nah, itu asy-syafaqah. Dia terkumpul di dalam dirinya itu sifat-sifat itu. Jangan lihat orang miskin dia malu, marah. Apa sih minta-minta? Jangan diajarin begitu. Bahaya. Tapi diajarin dia, nah itu orang miskin. Kita harus bersedekah. Kalau kita ketemu, sana kamu kasih. Saya biasa begitu, kalau kamu kasih. Jangan kita yang ngasih dia, biar dia tahu. Oh, gini ngasih orang miskin. Bagus sekali dirahmati Allah. Jadi walaupun fasilitas hidup kita bagus, hidup kita agak tinggi status sosialnya, tapi tidak boleh terlalu berada di atas terus, harus turun ke bawah. Anak-anak kita juga harus digituin. Kalau enggak bahaya, nanti dia jadi elitis begitu hidupnya, gak mau tahu dengan orang miskin, gak mau tahu dengan orang yang gak punya, dia jadi sombong dan seterusnya, bahaya anak kita. Ya. Nah, di antara fungsi kita jalan-jalan ke kampung apa segala itu, coba kamu kasih. Sehingga dia tahu orang miskin itu begini, orang menderita itu begini, orang gak punya itu begini. Paham? Nah ini yang banyak hilang di pendidikan anak atau parenting modern. Tidak membiasakan akhlak ya seperti ini. Wal karam, wal iba. Jadi antaranya makanya juga al karam, dermawan. Dermawan. Dia nggak tegang lihat orang. Kalau lihat orang miskin dia langsung. Kita biasakan anak-anak kita begitu. Banyak sekali. Wal iba an qabulid dhaim wa ihtiramul kabir. Mau menerima pendapat orang, menghormati orang yang lebih tua, ya, dan seterusnya. Al-ihsas bil ghair, sensitif terhadap orang lain. Dia empati gitu. Terenyuh kalau melihat orang miskin. Jangan sampai anak kita marah kalau lihat orang miskin. Ya. Tapi dia harus terenyuh. Terenyuh melihat orang yang du'afa. Ya. Ada rasa kasihannya, itu bagus Pak. Berarti emosionalnya hidup, hatinya hidup. Makanya di antara ajaran Quran kepada anak-anak ini, ketika Luqman mengajar anaknya, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur.
Jangan engkau menyombongkan diri pada manusia. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan pongah, membanggakan diri, fakhur, sering membanggakan diri. Waqsid fi masjid. Jalanmu jangan membusungkan dada dalam berjalan. Jadi jalannya saja kata Allah jangan jalan sembarangan gitu. Orang lain nggak boleh lewat. Waqsid fi hemat jalannya, artinya perbaiki jalanmu. Fi masjid waghdud min sautik. Suaramu itu direndahkan, jangan kencang-kencang. Anjir. Astagfirullah. Anak-anak kecil udah pakai anjir macam-macam. Hati-hati Bapak sekalian. Ini kata Allah, waghdud min sautik. Rendahkan suaramu, kontrol ucapannya. Anak-anak kita istilah-istilah nggak jelas. Ya. Ini terkadang walaupun dia di pesantren, karena dia berteman dengan anak-anaknya orang yang nggak biasa ngajarin anak, terkontaminasi juga gitu loh. Terpengaruh juga dengan ucapan-ucapan kawannya itu, apalagi sekolah yang bukan pesantren. Nggak tahu istilah-istilah dari mana tuh anak-anak, tahu aja gitu istilah. Allahu Akbar. Istilahnya baru mulu gitu anak-anak itu. Nggak tahu diambil dari mana. Apa namanya? Apa itu? Istilah ngakak apa macam-macam gitu. Jadi anak-anak itu paling pintar memproduksi istilah-istilah. Kalau istilah-istilahnya bagus nggak ada masalah. Istilah-istilah menghina orang, istilah-istilah menjelekkan orang, istilah-istilah mengandung dosa, Bapak Ibu. Ini berbahaya. Berbahaya bagi anak kita, pertumbuhan anak kita. Makanya kata Allah, waqsid fi masjid waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Ya, suara yang paling buruk itu suaranya keledai. Jadi jangan sampai anak kita teriak sama kita, Pak. Kalau sama kita dia teriak, sama orang lain apalagi. Sini, kamu kok teriak begitu? Dihukum lama, Pak. Satu kali teriak dihukumnya lama, biar dia kapok. Jangan hanya tegur, jangan teriak, selesai. Tadi diulang lagi. Nah, jadi pendidikan anaknya memang sulit untuk ditulis sebenarnya, tapi pengalaman sehari-hari. Baik. Makanya dia seni mendidik anak. Kita paham sendiri bagaimana mengatasi anak. Para ulama, Ramadan itu dimulai dari Nabi Nuh. Jadi puasa Ramadan itu sudah dimulai dari Nabi Nuh alaihissalam. Iya, namanya Ramadan juga. Cuma bentuk puasanya itu beda-beda. Kalau puasa di zaman Nabi Musa, di antara yang dipuasakan itu bicara, nggak boleh ngomong. Siang. Itu yang diikuti oleh Yahudi. Hari Sabtu, puasa hari Sabtu. Ya, puasanya mereka itu nggak boleh ngomong dan nggak boleh keluar rumah, Pak. Bayangkan kalau puasa Ramadan nggak boleh ngomong, nggak boleh keluar rumah. Puasa kita ini yang paling mudah. Ya, cara puasa kita, syariat puasa kita ini paling bagus, paling mudah. Boleh ngomong, Pak, tapi yang baik-baik. Boleh keluar rumah, tapi yang bagus-bagus keluar tempat yang baik. Yang nggak boleh makan minum nggak boleh. Ada yang 40 hari, ada yang enggak. Ramadannya 30 hari, mungkin puasa lain tuh 40 hari. Tapi menurut para ahli seperti Al-Qurtubi, para ahli tafsir mengatakan bahwa bulan Ramadan itu sejak Nabi Nuh sudah ada.
kewajiban puasa Ramadan. Makanya kata Allah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kalau enggak, lalu kemudian saya kira cukup ya sekali kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.